Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimuna hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallah.
Masyiral muslimin, sidang lima Jumat yang dirahmati Allah. Segala puji hanya milik Allah. Segala keagungan, kemuliaan, kepunyaan Allah. Bersyukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala pada siang hari yang berbahagia ini. Kembali Allah mengizinkan kita semua untuk hadir di rumah Allah. Mari kita juga hadirkan hati kita. Kita ikhlaskan niat kita. Yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa saat ini kita tengah duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala dan Allah tengah menatap kita semua. Selawat bering salam selalu kita mohon kepada Allah, kiranya tercurah untuk kekasihnya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masyiral muslimin rahimakumullah. Tanpa terasa kita hari ini berada di penghujung tahun 1443 Hijrah. Maghrib nanti kita telah masuk pada tahun 1444 Hijriah. Bagaimana seorang muslim menyikapi pergantian tahun? Tentu kita berbeda dengan orang-orang yang lain yang penuh dengan euforia keduniaan. Tapi bagi kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita mencoba mencari titik-titik di mana di dalam pergantian tahun ini kita bisa mengevaluasi, kita bisa melakukan evaluasi dan muhasabah, menghisap diri kita. Apa yang telah kita lakukan pada tahun-tahun yang telah kita tinggalkan, yang tidak akan pernah kembali lagi. Sehingga ayat yang kita bacakan tadi, Allah mengingatkan kita semua, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Dan hendaklah setiap diri berkaca atau mencoba melihat ke dalam dirinya apa yang telah dilakukan untuk hari esok. Wattaqullah. Allah apit ayat ini dengan dua kalimat, ittaqullah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Artinya hal ini adalah penting bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi perhatian agar hidup tidak sia-sia, agar hari-hari yang akan dilewati ke depan harus lebih baik dari hari ini. Hari ini juga harus lebih baik dari hari yang telah dilewati. Masyiral muslimin rahimakumullah. Rasanya begitu banyak tarbiyah yang diajarkan langsung oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Kalau kita menyadari kaum muslimin, rangkaian-rangkaian yang telah kita lakukan selama ini, kita melaksanakan saum di bulan Ramadan, kita melatih, mentraining diri kita agar menjadi orang yang muttaqin, dan berakhir di hari raya Idul Fitri menjadi hari kemenangan, la'allakum tattaqun,
dan mudah-mudahan kita termasuk. Setelah kita meraih kemenangan itu, di bulan Syawal terjadi peningkatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan adalah bulan peningkatan. Kemudian baru saja akhir ini, di bulan ini, yang hari ini di penghujungnya, bulan Zulhijjah, kita juga baru merayakan hari raya Idul Adha, dan baru saja kembali ke tanah air jemaah haji yang membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga yang tidak berangkat haji juga telah menyembelih sembelihan kurban. Puncaknya adalah cinta tertingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari mulai bulan Ramadan, Idul Fitri, Syawal, Zulhijjah, ini adalah peningkatan sehingga puncaknya adalah cinta tertingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kaum muslimin yang dirahmati Allah sekarang. Haji telah kembali, kurban telah kita laksanakan. Apa yang masih tersisa kaum muslimin yang dirahmati Allah? Yang tersisa hari ini adalah bagaimana kita mengimplementasikan semua nilai-nilai yang telah kita tanamkan selama ini pada hari-hari yang telah kita lewati. Ketika haji yang telah kembali di Mekah Al-Mukarramah, yang telah wukuf di padang Arafah, kemudian yang telah melontar jumrah, kemudian yang telah bertawaf mengelilingi Ka'bah, kemudian yang telah sa'i, mereka telah merenungkan, mereka telah mohon ampunkan dosa-dosanya, mereka telah dibanggakan oleh Allah kepada malaikat. Kemudian mereka juga telah melemparkan sifat-sifat hewaniah, setaniah yang ada dalam dirinya bersamaan dengan melontar jumrah. Kemudian bertawaf keliling Ka'bah, melewati makam Ibrahim dan Ismail adalah cinta tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diikuti dengan sa'i adalah implementasi Safa Marwah, innas safa wal marwata min syairillah. Ketika sa'inya benar, Siti Hajar yang berlari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, Allah pancarkan air Zam-Zam sebagai rezekinya. Masyarul muslimin rahimakumullah, bagi haji yang baru kembali ataupun haji yang sudah lama kembali ataupun yang belum haji, semua rangkaian-rangkaian itu adalah rangkaian kita semua. Yang hari ini, yang besok tanggal 1 Muharram adalah hari hijrahnya kita, hari sa'inya kita, membuktikan kita untuk berlari-lari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi cerita yang lain kaum muslimin rahimakumullah. Kalau benar-benar kita telah menikmati selama ini rangkaian-rangkaian ibadah yang kita lakukan, dan kita merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita merasakan nikmatnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, saatnya bagaikan haji yang setelah bertawaf mengelilingi Ka'bah menuju kepada Allah, membuktikan cinta kepada Allah, dia berlari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Begitu juga kita sekarang yang besok masuk kepada 1 Muharram adalah berlari dan berpacu untuk membuktikan, mengimplementasikan nilai-nilai itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bagaimana kita membuktikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Membuktikan ibadah-ibadah terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari segi kuantitasnya, dari segi kualitasnya. Bagaimana salat kita kuantitasnya? Apakah hanya baru selepas kita salat wajib? Sekarang mari kita tingkatkan menjadi tambah dengan salat-salat sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau selama ini kita belum bangun di tengah malam, sekarang bangun di tengah malam, membuktikan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai implementasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini belum salat duha, ya salat duha kita sekarang. Kalau memang kita telah menikmati, ingin hijrah, kalau selama ini
Kita belum bisa menghatamkan 1 juz 1 hari. Sekarang saatnya di sisa-sisa usia kita, kita buktikan kepada Allah, ini loh saya yang mencintai Al-Quranmu ya Allah. Kita tadaburi Al-Quran perubahan hidup kita. Itu yang terkait dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Kuasai kembali bacaan salat, pahami kembali bacaan salat, sehingga kita bisa bicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap salat kita. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita kerjakan? Berlari mulai dari 1 Muharram adalah membuktikan cinta itu dengan amal-amal soleh kita. Apa bukti amal-amal soleh? Adalah mengabdi, khairun nas anfa'uhum linnas, berkhidmat terhadap sesama makhluk Allah. Hablum minan nas, bagaimana menjalin hubungan yang baik. Apapun profesi kita, para pengusaha, orang-orang yang kelebihan uangnya, itu masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan hari ini. Yang anaknya harus sekolah, uangnya tidak ada. Yang anaknya cerdas, bisa masuk ke perguruan tinggi, bisa kuliah, dan bisa juga bisa ke luar negeri, bisa ke Timur Tengah, tapi terbatas dalam anggarannya karena dia tidak mampu. Inilah ladang-ladang amal bagi orang-orang yang hari ini dirinya sudah selesai, bahkan sampai anaknya 7 keturunan sudah selesai. Untuk apa yang kau simpan? Berikan, salurkan. Inilah yang untukmu sendiri. Hijrah mengimplementasikan hubungan sesama manusia. Tidak lagi kita berteori, sudah lama kita berretorika. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pengusaha, semua saudagar-saudagar, orang-orang yang sukses, bukan hanya lagi untuk kebanggaan, kehormatan diri kita menjadi orang-orang yang terhormat di hadapan manusia. Sekarang saatnya untuk kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Dan apa yang kita lakukan dan apa yang kita tanam, dan itulah yang akan kita panen. Ketika kita tidak pernah menanam, dan kita tidak akan pernah menganennya. Di dunia juga seperti itu. Apalagi yang kita tanam untuk hari akhir, dan itulah yang akan kita panen kelak. Yang ada hari ini, yang kita makan, ini akan busuk. Yang kita pakai semua akan lapuk. Yang kita bayarkan untuk di jalannya, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang untuk hari esok, yang kita panen nanti di hari akhir nantinya. Kalau kita orang yang percaya kepada hari akhir, yang selalu mengucapkan dalam salat kita, Maliki yaumiddin, engkau yang bekerja hari kemudian ya Allah, dan aku akan datang di hari kemudian, akan berjumpa dengan engkau ya Allah. Tanam dari sekarang untuk hari akhir itu. Masyarul muslimin, sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Di samping itu, hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia, kita sekarang sudah kekurangan nilai-nilai dalam pergaulan dalam kehidupan kita. Kehidupan ini semakin terasa gersang, basa-basi sudah semakin hilang di tengah-tengah kehidupan kita. Yang muda kurang menghargai yang tua, begitu juga masyarakat kurang menghargai pemimpinnya, dan sebaliknya juga seperti itu. Perdebatan-perdebatan di mana-mana yang tidak habis-habisnya, daripada kusir yang tidak berujung sama sekali, yang tidak produktif. Sekarang mari kita berhijrah untuk kembali kepada nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nilai-nilai kasih sayang di antara kita, nilai-nilai kepedulian di antara kita, nilai-nilai kelembutan di antara kita.
Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam fadu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Mari kehidupan ini hari ini yang hari ini semakin keras dan semakin panas, mari kita warnai mulai 1 Muharram ini dengan penuh kelembutan antara sesama kita, di rumah tangga, di masyarakat, di tempat kita bekerja, antara pemerintah dengan rakyatnya, antara pemimpin dengan masyarakatnya, penuh dengan kelembutan dan kasih sayang. Ini yang diajarkan oleh Allah. Ketika engkau keras lagi kasar, kata Allah, lam fadu min haulik, akan selalu terjadi pertentangan, pertempuran di antara kita. Ketika semuanya tetap berlanjut dengan keras dan kasar, kita akan saling menjauh. Paling kita berjumpa setiap hari Jumat di masjid yang seperti ini, tetapi hatinya tidak pernah bersatu. Lam fadu min haulik. Kemudian diajar kali fa'fu anhu, saling memaafkan. Maafkan mereka. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Penyakit sekarang yang paling berat adalah penyakit tidak mau memaafkan orang lain. Orang yang tidak mau memaafkan orang lain juga tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Dia akan selalu gelisah dalam hidupnya karena dirinya tidak pernah tuntas. Karena ketika tidak memaafkan orang lain berarti dia tidak memaafkan dirinya sendiri, dan inilah akan menimbulkan penyakit ke dalam dirinya. Ketika kebencian itu, ketika dendam itu selalu bergelora, melihat orang dia marah, melihat orang dia benci, jantungnya berdetak terus, bergemuruh terus, sesak napasnya, tensinya tinggi, gula darahnya naik, kolesterolnya naik, dan semua berimplementasi terhadap kesehatan tubuhnya. Jadi ketika kita menyayangi terhadap sesama, berarti kita menyayangi diri kita sendiri. Fa'fu anhum, tidak hanya memaafkan, wastaghfir lahum, mohon ampunkan saudara-saudara kita yang salah kepada kita. Kemudian ketika semuanya selesai, wasawirhum fil kita akan bisa berkomunikasi dengan baik, kita akan bisa saling tersenyum terhadap sesama, dan akan bisa berbicara, berdiskusi untuk hal yang membangun, untuk hal yang produktif, untuk kehidupan kita dan untuk maslahat kita bersama. Masjid kita yang indah ini juga melambangkan bahwa masyarakat di sekitarnya adalah membangun bersama-sama karena komunikasi terjalin dengan baik dan lancar, sehingga apapun yang akan dibuat di tempat ini akan bisa terwujud. Begitu juga di tengah-tengah masyarakat kita, di negeri kita, di kota kita, di provinsi kita, juga di republik yang kita cintai ini. Mari kita renungkan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Mari kita betul-betul hijrah, bukan hijrah secara fisik, tapi hijrah secara nilai-nilai dan menyadari akan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu. Allah bersumpah, demi masa, hari berganti, minggu berganti,
bulan berganti, dan tahun pun berganti tanpa terasa kaum muslimin. Lihat diri kita sendiri. Sekarang kita sudah tua. Masih ingat kita? Belum lama rasanya kita bermain dengan teman-teman kita waktu kita kanak-kanak, waktu kita remaja. Dan ternyata usia kita menganjak 50, 60, pensiun, kemudian itu dapat terasa. Dan lihat teman-teman kita sudah banyak yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melewati batas itu sampai adanya finish kita. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu entah kapan, esok ataupun lusa. Yang jelas kita pasti akan menemui ajal itu. Merugi kata Allah, yang tidak merugi adalah orang beriman, orang yang yakin kepada Allah. Keyakinan itu bisa membuahkan dalam amal-amal saleh. Kembali amal-amal saleh. Amal saleh adalah apapun yang kau kerjakan dari pagi sampai sore hari, ketika berniat kepada Allah, innamal a'malu binniyat. Niatnya pengabdian kepada Allah, apapun profesi kita yang menjadi maslahat bagi kehidupan ini adalah betul-betul amal. Mari kita geser profesi kita hari ini sebagai apapun profesi kita menjadi lahan amal kita di setiap profesi yang ada. Hanya berniat karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berjalan di jalan yang lurus. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Jangan lupakan doa itu setiap keluar dari rumah. Ketika itu kita baca dan kita hayati, kita akan berjalan di jalan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Apapun yang terjadi, apapun semuanya, kecuali tidak akan pernah kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah spirit, itulah spiritualitas yang ada dalam diri setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Implementasinya kembali lagi adalah amal saleh, wujud nyata dalam kehidupan, dirasakan oleh orang lain, bukan hanya seremonial, bukan hanya pencitraan, bukan hanya dalam rapat-rapat, dalam pidato. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadil hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka at-tawwabur rahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tanpa terasa ya Allah, waktu begitu cepat berlalu ya Allah. Ya Allah, sekiranya kami tidak menyadari pentingnya perjalanan waktu ya Allah, dengan amal-amal yang kami perbuat ya Allah, tutuplah ya segala kekurangan kami ya Allah. Jadikanlah segala kebaikan-kebaikan yang telah kami lakukan selama ini sebagai nilai-nilai ibadah isimu ya Rabb ya Rahman ya Rahim. Dan terima segala amal ibadah kami selalu panjatkan kepadamu ya Rabb ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Ghafur Rahim, ampuni kami ya Allah atas segala kelemahan kekurangan kami, kesilapan kami ya Allah. Ya Allah, hari ini di rumahmu ya Allah, kami bertekad ya Allah, kami bertekad di tahun yang akan Engkau hadapkan kepada kami di tahun yang baru ini ya Allah. Mulai dari esok hari ya Allah, kami berkomitmen ya Allah untuk mencintaimu dan segala-galanya ya Allah, dan membuktikan cinta itu dalam amal-amal saleh kami kepadamu ya Allah. Membuktikan cinta kami kepadamu ya Allah untuk berbuat baik, berkhidmat terhadap semua makhlukmu ya Rabb ya Rahman ya Rahim. Kami akan dipuri bersama, kami akan membangun bangsa dan negara ini ya Allah, akan membangun negeri ini ya Allah untuk lebih baik lagi ya Allah, agar negeri ini makmur ya Allah, agar Engkau mendatangkan berkahnya dari langit maupun dari bumi ya Allah. Tanamkan iman dan takwa di hati kami ya Allah, agar kami selalu dalam perlindungan-Mu ya Rabb ya Rahman ya Rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa zatan fil 'ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut.
اللهم حاول علينا في سخرة الموت ونجاة النار وعفو عند الحساب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكركم يذكركم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة. الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله سمع الله لمن حمده. الله